Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ke-9. Dalam pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas tentang tema sesuai dengan apa yang ada di dalam silabus, yaitu masalah al-mu'rab wal mabni, mu'rab dan mabni. Jadi di dalam kata bahasa Arab itu ada istilah mu'rab dan mabni. Sekarang mu'rab itu apa? Mu'rab al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamil dakhilati alaiha lafdhan au takdiran. I'rab adalah berubahnya akhir kata, kalim, akhir kata, karena perbedaan amil yang masuk kepada kata itu, baik berubahnya itu secara lafzi atau takdiri, jelas lafalnya atau takdirnya. Jadi berubahnya akhir kata, i'rabnya. Itu makanya saya membuat contoh Muhammadun, Muhammad. Nah, Muhammadun ini bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Nah, yang menjadi mengharuskan, ya, kata Muhammadun dibaca Muhammadun ini adalah adanya amil, yaitu kata sebelumnya yang menjadikan Muhammadun itu dibaca rafa. Jadi pamannya di sini itu ada hadoro, karena di sini hadoro itu fi'il, maka Muhammadun dibaca Muhammadun jadi fa'il. Nah, inilah yang disebut dengan amil. Jadi sesuatu yang dijadikan berubahnya akhir kata karena perbedaan amil yang masuk. Tapi kalau di sini saya mengapa Muhammadan? Karena di situ ada ra'aitu. Saya melihat ra'aitu ini fi'il, waktu fa'il. Muhammadan jadi objek, jadi maf'ul. Nah, jadi yang menjadikan kata Muhammad bisa dibaca Muhammadun, Muhammadan, inilah yang disebut amil. Jadi berubahnya kata i'rabnya atau ya i'rabnya akhir, ini kan kata akhir, dun dan din itu enakuan, ya. Ini ada karena Muhammadun, Muhammadin, namanya marortu bi Muhammadin.
Jadi pahami. Jadi berubahnya akhir kata, kalau akhir kata Muhammadun bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya. Mengapa ini bisa berubah? Karena ada amil yang mengharuskan Muhammadun dibaca Muhammadun, karena fa'il harus baca nasab. Muhammadan karena ada ra'aitu marartu bi Muhammadin. Ya, di sini apa itu namanya? Ada huruf jar yang mengharuskan Muhammad dibaca Muhammadin. Itu yang disebut dengan i'rab atau mu'rab. Ya. Jadi karena ada makmul, kalau ini namanya amil, ini namanya makmul, ya, yang mengharuskan kata itu dibaca rafa, atau ada amil yang mengharuskan kata itu baca nasab, atau ada amil yang mengharuskan kata itu dibaca jar. Nah, itu namanya lagi kana Muhammadun iman. Karena ini disebut amil juga, sebab mengharuskan Muhammadun ini dibaca Muhammadun. Inna Muhammadan. Karena ada inna yang mengharuskan Muhammadan dibaca Muhammadan. Nah, ini namanya amil. Ya. Itu jadi berubahnya akhir kata, harokatnya akhir kata karena ada amil. Sedangkan mabni itu adalah malazima akhiruhu khalatan wahidatan, yaitu kata yang akhirnya itu dalam satu keadaan, Jadi umpamanya di mabni, ya, tidak luzumu akhiril kalimat halatan wahidatan li ghairi amilin wala tilalin. Di atau adalah kata luzumu kodwai malazima, luzumu akhiril kalimat halatan wahidatan, sama ini. Seperti keharusan kata kam, walaupun ada huruf jar di sini, umpamanya, itu tetap kam, tidak bikami, tidak. Tapi Muhammadun karena ada ba menjadi Muhammadin. Kam. Kemudian man. Nah, akhir kata, huruf akhir kata kam, man, ini tidak berubah, tetap dalam satu keadaan, itu kam, man. Ini namanya mabni, ya, tetap dalam satu keadaan. Namanya lafal haulai, lafal amsi, ya, aina. Kemudian umpamanya kaifa. Jadi walaupun di sini itu ada amil banyak, min aina, min ya tetap aina, tidak min aini. Ya. Ini yang disebut dengan mabni, yaitu tetapnya statisnya akhir kata dalam satu halah wahidah, keadaan satu.
ya. Itu disebut dengan mabni, ya. Itu singkatnya gitu. Jadi karena ada amil yang masuk baik secara lafzi, ya, lafzi maupun secara maknawi. Jadi i'rabnya itu ada i'rab lafzi di Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, al-baitu, ya, kemudian as-sayyaratu, al-baitu. Ini secara lafzi, berubahnya secara lafaz. Tapi di sini ada al-takdiron. Berubahnya itu bukan secara lafzi, yaitu secara takdiri atau maknawi. Nah, secara berubahnya secara takdiri atau maknawi itu pertama karena ada manik, ya, mayam na'u minat talafudi bihi mani'un mita'andurin, undur atau istisqol berat atau munasabah. Namanya kata al-fata, ini tetap al-fata, itu namanya hadoro al-fata, bukan fata'u. Kita adur, ya, adur. Ini apa? Sulit, ya. Fata'u, fata'u sulit, fata. Oleh karena itu di sini i'rabnya adalah takdiri, karena di sini itu adalah fa'il dan fa'il itu harus dibaca rafa karena isim mufrad, ya, alat marafanya lemah, maka di sini namanya i'rab rafa, alamannya adalah dhammah muqaddarah, ya, dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan, artinya tidak tampak, tidak sebagai al-baitu. Kemudian al-qadi, namanya al-qadi, ya. Hadarul qadi, ya, ini pun dengan dhammah muqaddarah. Kalau di situ namanya ra'aitu al-fata marartu bil fata. Ini fi'il dan fa'il. Ra'aitu al-fata maf'ul bi. Al-bi itu dibaca nasab, ya. Karena isim mufrad nasabnya dengan fathah, maka di sini i'rabnya adalah dengan fathah muqaddarah. Fathah yang dikira-kirakan, artinya tidak jelas seperti Muhammad dan begitu. Jadi, nah inilah yang disebut dengan i'rab takdiri, ya, takdiri. Jadi bukan i'rab lafzi tapi i'rab takdiri. Jadi hadarul fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ini namanya i'rab takdiri. Kemudian seperti al-qadi, kalau fi'il mudhari' ada yad'u, kan yad'uwa. Di asalnya fi'il mudhari' itu ketika rafa alamannya adalah dhammah, seperti yadribu, yadribu. Tapi karena di situ kata fi'ilnya adalah fi'il mu'tal, maka bukan yad'u tapi yad'u. Itu penjelasan singkat tentang i'rab dan mabni. Jadi i'rab adalah berubahnya akhir kata. Berubahnya ini loh, dun dan din.
yaitu al-baita al-baiti. Kemudian zaiduna zaidina, ya ada zaidani zaidaini, ya, zaidina zaidaini itu kan ya isim musanna, ya rijalun rijalan rijalin, kok lun lan lin, berarti disebut dengan mu'rab. Nah, yang menjadikan dibaca rijalun rijalan rijalin itu adalah karena ada amil, yaitu kata yang menjadikan, yang mengharuskan kata rijal itu dibaca rijalun atau rijalan atau rijalin, itu disebut dengan amil. Jadi karena perbedaan amil yang masuk Muhammadun ini menjadi gantun ini karena perbedaan ini. Baik, berubahnya itu secara lafzi lafalnya atau berubahnya secara maknawi. Maknawinya ya ini, ya, seperti al-fatah itu maknawi, artinya apa? Tidak jelas, tidak fata'u, tidak seperti al-fatah. Kemudian mabni adalah luzumu akhiril kalimat, tetapnya akhir kalimat. Artinya akhir i'rab atau apa ini harokat ada akhir kata itu tetap, ya. Sukun ya sukun, al-fathah ya fathah, walaupun di situ mungkin ada kata yang menjadikan semestinya kalau mu'rab itu harus berubah, tapi karena di situ mabni maka tetap bikam. Kalinya ada project babi bikam, tetap bikam. Haulai tetap haulai terus, tidak pernah ada haulau. Alladzina, ya, alladzina, ya, itu adalah kata-kata yang mabni. Kemudian macam-macam i'rab ini sudah saya post. Anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Jadi i'rab itu kalau isim itu ada i'rab rafa, nasab, jar. Atau marfu, marfu, mansub dan majrur. Marfu, mansub, majrur. Ini saya hapus, tapi sudah. Yang masuk di dalam isim yang dibaca rafa, ya, itu ada isim mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak. Jamak itu ada, dulu sudah saya terangkan, mudzakkar, salim, muannas, salim, jamak, taksir. Nah, ini. Kemudian asma khamsah. Kemudian ada ya asma khamsah. Kemudian isim mu'tal akhir tadi, mu'tal akhir. Ya. Yang isim mufrad
alamatnya dhamma. Ya, dhamma. Jadi ketika isim mufrad kok dibaca rafa, alamatnya dhamma. Seperti hadaral ustadzu. Karena di sini mufrad, kemudian dibaca rafa marfu, maka alamatnya dhamma. Ya. Kemudian musanna, ya, alamatnya adalah alif. Hadaral ustadzani. Jadi di sini ustadzani alamatnya alif, ustadzun menjadi ustadzani. Jamak mudzakkar salim alamatnya wawu. Namanya al-muslimuna. Hadaral muslimuna. Mengapa al-muslimuna? Dia ada di apa itu namanya? Fa'il. Fa'il dibaca marfu karena jamak mudzakkar salim alamatnya wawu. Muannas salim alamatnya adalah dhamma. Namanya dhamma. Hadaratil al-muslimatu. Sama taksir dhammah lagi. Ya. Dan di sini hadara ar-rijalu. Kemudian asma khamsah seperti kata abuka, ini alamatnya wawu. Abuka, akhuka, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri. Itu adalah diantara isim-isim yang marfu. Kemudian yang mansub, ya, yang mansub itu juga isim mufrad. Cuma ketika isim mufrad mansub itu alamatnya fathah. Namanya al-ustadzu. Ya, ketika jadi maf'ul bih menjadi ra'aitul ustadza. Ra'aitul ustadza. Kemudian yang kedua musanna, ketika dibaca nasab alamatnya ya. Ra'aitul ustadzaini. Kalau rafa alif, kalau nasab ya ustadzaini. Kemudian jamak mudzakkar mudzakkar salim alamatnya ya. Ra'aitul muslimina. Kalau rafa muslimuna, kalau nasab muslimina. Jamak taksir ya, hadarar rijalu, ketika nasab ra'aitul rijal. Kemudian yang jar, ya, isim mufrad alamatnya kasroh. Namanya isim mufrad, namanya marartu bil ustadzi. Nah, di sini dibaca jar dengan kasroh, ya, alamatnya kasroh. Ya, jar isim mufrad, hasilnya dengan kasroh. Di ro'ait apa sih namanya, marartu bil ustadzi. Ya, ilas suki, ya bu aliyun ilas suki.
Musanna alamatnya ya. Marartu bisolihaini. Jadi musanna kalau jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jar itu alamannya sama ya. Cuma kalau musanna itu sebelum ya dibaca fathah solihaini. Kalau jar ya. Kalau nasab dan jar itu sebelum ya dibaca fathah solihaini. Tapi kalau jamak mudzakkar salim nasab dan jar sama-sama ya, tapi sebelumnya itu dibaca kasroh solihina. Muslimaini, dua orang Islam. Muslimina, orang Islam banyak. Nah, itu. Kemudian yang dibaca isim yang sekarang fi'il itu ada yang dibaca isim, yang dibaca apa, ada isim, ada fi'il. Yang fi'il itu i'rabnya adalah rafa, nasab, jazm. Jadi tidak ada isim yang dibaca jar, yang ada fi'il, ada fi'il yang dibaca jar. Kalau isim itu rafa, nasab, jar. Kalau fi'il rafa, nasab, jazm. Itu fi'il mudhari. Yang mu'rab itu fi'il mudhari. Ya, fi'il madi mabni. Ya. Seperti kata yadhabu. Itu ketika rafa alamatnya dhammah yadhabu. Yadhabu Muhammadun. Ya. Kemudian yang takdiri namanya yakhsha aliyun, tidak yakhsha. Yang muqaddarah yakhsha. Ya. Kemudian fi'il mudhari ketika rafa alamatnya subutun nun, yaitu tetap nun, rafa al-khamsah. Ya. Yadhabuna, yadhabani, tadhabani. Kemudian ketika nasab, ya, isim mufrad, isim mufrad, fi'il mudhari ketika nasab, yaitu fi'il mudhari itu dibaca nasab ketika ada amil nasab, yaitu ada an, lan, dan, kai, dan sebagainya. Jadi asalnya yadhabu ketika ada an menjadi ayyadhaba. Ya. Kalau ada lan, layadhaba. Ya. Itu ketika nasab. Kalau i'rab takdiri yakhsha, jadi yakhsha Muhammadun, ketika ada lan karena itu dia muqaddarah maka tetap yakhsha, layakhsha. Kemudian af'al khamsah fi'il mudhari i'rab nasab, ya. Itu fi'il mudhari ketika dibaca nasab itu tadi kalau rafa subutun nun, kalau nasab hadfun nun, terbuangnya nun. Artinya yadhabuna ketika ada huruf nasab lan menjadi layadhabu, layad. Kemudian jazm, ya, fi'il pertama fi'il mudhari ketika ada amil jazm lam, lamma, ya, kemudian in, ya, itu harus dibaca jazm, ya, nasab jazm, yaitu ketika fi'il mudhari ada amal jazm itu namanya lam, asalnya yadhabu, kalau nasab la yadhaba, kalau jazm lam yadhab. Di lam yadhab aliyun, ya, lam yadhab aliyun. Jadi di situ yadhabu asalnya rafanya, kemudian ada lam, maka dibaca lam yadhab. Jadi yadhabu
Kalau nasab la yadhhaba, kalau jazm lam yadhhab. Mengapa bisa berubah? Itu termasuk fi'il yang mu'rab, yang mudhari. Bisa yadhhabu, bisa yadhhaba, bisa yadhhab. Kenapa bisa yadhhabu? Karena tidak ada amil. Yadhhaba karena ada an. Lam yadhhab karena ada lam, asalnya yadhhab. Ya. Kemudian ya tadi termasuk fi'il yang ketika rafa yang disebut dengan af'alul khamsah, fi'il 5, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini ketika rafa alamannya adalah nun, yaf'aluna, yaf'alani, taf'alani. Tapi ketika nasab hadfun nun, nunnya dibuang, ada lam, la yaf'ala yang asalnya yaf'alani. Yadhabuna menjadi la yadhabu. Juga ketika jazm maka alamatnya hadfun nun, asalnya yadhabuna, ada lam menjadi lam yadhabu. Dalam Al-Quran fa'il lam taf'alu, fa'il lam taf'alu, asalnya taf'aluna, fa'il lam taf'alu, walan taf'alu, taf'aluna ada lam. Jadi af'al hamzah itu ketika nasab dan jazm itu tandanya adalah terbuangnya nun, ya, taf'aluna. Taf'aluna menjadi lam taf'alu, lam taf'alu. Itu anwa'ul i'rab. Nah, kemudian mabni itu ada yang mabni dhammah. Mabni itu ada kalanya mabni dhammah, mabni fathah, kemudian mabni kasroh, dan mabni sukun. Mabni tapi tetap dia itu dibaca dhammah. Seperti nahnu. Nahnu itu mabni dhammah. Ya nahnu begitu, mabninya dhammah. Mabni itu kan tadi tetapnya akhir harokat, akhir kata. Nah, tetapnya itu ada yang tetapnya itu dhammah seperti nahnu, ya, itu tetap nahnu terus. Ada yang fathah seperti mandi jalasa, ya, jalasa, ya, itu mabninya fathah. Kemudian ada yang kasroh, bi, bi zaidin, itu tetap mabni, tetap bi terus di mana saja, rojer bi ba itu tidak pernah ba atau bu, ya. Kemudian mabni sukun seperti lam yadhhab, seperti lan kok lannya lan atau lam, di lan itu sukun, tidak pernah lani atau lanu, lan. Nah, itu mabninya mabni sukun. Jadi tetapnya akhir kata harokatnya itu, tapi tetapnya itu ada kalanya tetap di dhammah, nahnu, tetap di fathah, jalasa, fi'il mandi itu mabni fathah, ya, mabni. Nah, kemudian kasroh bi, kemudian sukun, ya, seperti lan itu mabni sukunannya selamanya ya nunnya dibaca sukun, itu lan, itu tidak pernah lanu atau lani. Itu pembahasan sekitar mu'rab dan mabni, bahwa mu'rab itu saya ulangi lagi berubahnya akhir kata, i'rabnya itu. Nahwu itu pembahasannya itu i'rab atau harokat di akhir kata, itu nahwu. Sedang dindun itu nahwu, karena ada amil yang menjadikan keharusan kata itu
menjadi berubah-ubah itu harokat. Kemudian mabni adalah statisnya tetapnya harokat pada akhir kata. Nah, itu namanya. Nah, mu'rab itu i'rab. Isim itu i'rabnya 3. I'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar. Ya, apa saja yang di i'rab rafa itu? Ada kalanya isim mufrad, musanna, jamak, fi'il mudhari. Kemudian yang nasab juga ada mufrad, musanna, sama jar, demikian pula. Kemudian ya, yang di-i'rabi lagi adalah fi'il, yaitu fi'il mudhari. Yang mu'rab itu khusus fi'il mudhari. Ya, mudhari. Fi'il mandi tidak mu'rab mabni. Ya, kalau fi'il itu i'rabnya ada 3 juga. Rafa, nasab, jazm. Ini sama rafa, nasab, jar, tapi tidak ada jazm. Rafa, nasab, jar itu isim. Rafa, nasab, jazm itu adalah fi'il. Nah, fi'il ketika rafa mudhari, ya, itu alapannya adalah dhammah, yadhabu. Ya. Kalau nasab yadhaba karena ada huruf nasab. Kalau jazm sukun lam yadhab. Ya. Itu adalah macam-macam i'rab. Kemudian macam-macam mabni, luzumnya akhir kalimat, statisnya atau tetapnya akhir kalimat. Itu mabni itu ada kalanya mabni dhammah tadi. Seperti apa? Nahnu, ya. Bisa saya sebutkan. Kemudian mabni fathah, ada mabni kasroh dan mabni sukun. Jadi mabni itu ada 4, ya. Dia ada 4. Ya. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Nanti terus terangnya penjabarannya ya saudara harus berlatih sendiri melihat teks-teks bahasa Arab. Ya. Sementara yang sudah ada harokatnya, kemudian saudara analisis, ya, mengapa ini dibaca al-kalamu, sama-sama al-kalamu, mengapa di alinea lain mungkin menjadi al-kalama, di alinea yang berikutnya mungkin dibaca al-kalimi, ya, mengapa mu, mami, dan sebagainya. Itu bisa dianalisis, kemudian setelah dianalisis saudara mengetahui atau meneliti dengan tanda-tandanya. Ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, ya, dan kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.